Sebelum kita mulai acara, kebetulan pematerinya sudah datang. Hari ini materinya yaitu tentang teknik lobby dan komunikasi efektif. Sebelumnya perkenalkan pemateri kita hari ini, kakak bacakan CV-nya sedikit. Pematerinya namanya Kak Nadia. Pengalaman organisasinya ada PMR, Forma Himka, terus ada IFE, Interfaith Youth Forum on Environment. Langsung saja kita panggil pemateri kita, Kak Nadia. Pada Kak Nadia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memperkenalkan saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti masih semangat ya. Tadi kita juga sudah melakukan pemanasan. Nampaknya ini masih panas seperti ini gitu. Oke, mari kita mulai majelis kita dengan membaca doa dulu. 1, 2, 3. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, tadi sebelumnya teman-teman udah kenal kakak. Nama kakak siapa? Siapa yang masih ingat nama kakak? Pasti pada nyontek kan? Tuh di depan. Ya, boleh panggil kakak atau Uni, ya Uni, atau bisa juga Ustazah. Yang penting jangan dede. Waktu saya dede, jangan panggil dede, ya. Oke. Materi kakak hari ini terkait dengan lobby dan komunikasi. Sebelumnya udah pada tahu nggak apa itu lobby? Belum ada yang tahu? Lobby, ada yang tahu? Siapa yang tahu lobby? Oh iya, ruang tunggu. Ini dari organisasi apa tuh? Oh iya, lobby itu adalah ruang tunggu di dalam bahasa Inggrisnya gitu. Iya. Iya betul. Lobby itu adalah ruang tunggu. Tapi ada lobby lain di ketika kita beranjak dari sudut pandang. Itu kan sudut pandang bahasa Inggris. Ketika kita beranjak ke sudut pandang organisasi, lobby itu beda lagi. Oke, paham? Itu dulu perkenalan singkatnya. Tapi sebelum kakak menjelaskan apa itu lobby, mari kita isi hati kita dengan keimanan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yel-yel. Anak pramuka mana anak pramuka? Anak pramuka biasanya yel-yel tuh. Nah, yel-yelnya ini sangat mudah, tapi kakak harap bisa menghadirkan hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yel-yel ini biasanya kalau anak PAUD itu semangat banget yel-yel ini. Tapi teman-teman nggak tahu ya. Kakak harapnya teman-teman tidak kalah dari anak PAUD. Oke? Teman iya dari sini. Ucapkan tasbih Subhanallah. Ucapkan tasbih Alhamdulillah. Ucapkan tasbih
ingat di dalam hati ini, subhanallah, ternyata siapa yang tahu? Maha suci Allah, ingat dalam hati. Ucapkan tasbih, subhanallah, sambil mengingat Allah. Oke? Ucapkan apa lagi? Alhamdulillah, sambil ingat Allah. Alhamdulillah berarti artinya adalah segala puji bagi Allah. Ucapkan dalam hati itu. Oke? Hadirkan Allah. Jangan sampai mulut aja, jangan. Oke? Tapi harus hadirkan hati. Oke? Terus ada ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Itu apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Kita perkuat lagi keimanan kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mengapa? Karena seringkali di dalam hati ini kita syirik kecil. Ada yang tahu contoh syirik kecil? Contohnya itu misalnya sombong, ujub, ria, merasa aku si paling. Ya, merasa aku si paling. Kalau enggak gara-gara aku, organisasi ini enggak jalan. Kalau enggak gara-gara aku, ini enggak bakal sukses nih. Kalau enggak gara-gara aku, enggak ada tulisan yang serapi aku ini. Nah, itu ada bentuk dari kesombongan. Ya. Sombong itu kita merasa ini aku. Padahal di dalam hati itu ada Allah. Allah yang menggerakkan hati teman-teman untuk datang ke sini. Allah yang menggerakkan semuanya. Allah, ada campur tangan Allah di dalamnya. Oke, bisa? Hadirkan hati ketika kita yel-yel tadi. Oke teman-teman, bisa? Ayo, 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tasbih, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke, sudah insyaallah semoga saja kita mendapat ridho Allah di dalam hidup ini. Baik, kita lanjut. Sudah siap Pak untuk materi kita hari ini? Ada catatannya? Kepengannya ada, dicatat bagi yang merasa penting. Kayaknya penting semua sih. Kakak pernah ketika kakak di dalam organisasi informatika, kakak sebagai bendahara umum, tugas kakak itu kalau bendahara itu menyukseskan programnya siapa? Programnya kedua yang di apa? Yang akan diikuti oleh semua anggota, gitu. Bendahara tugasnya cair nih, gitu. Cair uangnya nih. Nah, ketika kita bisa melakukan lobby di dalam sebuah organisasi, maka insya Allah program kita akan berhasil, insya Allah. Jadi pesan dari pembina kakak dulu ketika kakak jadi bendahara itu adalah catat, karena pena lebih tajam daripada pedang. Oke? Pena bisa lebih tajam daripada pedang. Ya, kalian tuh kuat ingatannya. Ya, kalian tuh pintar. Tapi apa salahnya dicatat? Bisa jadi tiba-tiba kepala kita keduduk pas keluar amnesia, terus lupa materi hari ini. Itu baiknya kita catat. Oke, udah siap untuk materi hari ini? Iya, alhamdulillah. Oke, materi kita adalah terkait dengan lobby itu bukan ngemis, tapi ngasih solusi. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang lobby ya. Lobby itu kata siapa namanya? Kata Budi, namanya bagus namanya. Papa Budi, Mama Budi, ya. Oke, lobby itu adalah sebuah upaya yang kita lakukan untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Itu di sudut pandang kita sebagai organisasi yang ingin melakukan program. Tapi dari sudut bahasa Inggris, lobby itu adalah uang. Dari sudut kita, ketika kita mau melakukan sebuah program,
mengajukan sebuah proposal kepada kepala sekolah, kepada pembina, pada stakeholder dan lainnya. Lobbying itu adalah cara kita mempengaruhi keputusan orang lain agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Paham? Paham dong. Oke, lanjut. Masalah nyata anak organisasi. Nah, masalah pertama ada izin telat, dana nol, jalan sendiri. Ketika ingin melakukan proker, ternyata nggak dapat izin untuk gedung, tidak dapat dana untuk melakukan proker, atau bahkan jalan sendiri karena kayak nggak mau berkolaborasi dengan organisasi yang ada. Padahal di SMA 4 ini sangat banyak kan organisasi, ada berapa nih organisasinya? Ada 9. Nah, ketika kita ingin melakukan proker, upayakan melakukan kolaborasi. Agar apa? Agar mudah berjalannya nanti. Oke? Nah, ada masalah lain lagi nggak ketika kalian melakukan lobby kepada kepala sekolah? Ada yang berpengalaman misalnya mengantar proposal, mau pinjam gedung, tapi nggak diizinin. Ada permasalahan lain? Di sini udah pernah nggak ngadu proposal kepada kepala sekolah? Siapa yang sudah? Udah? Udah tadi? Untuk acara ini siapa yang sebagai di sekolah? OSIS. Ini mengantarkan proposal dulu kan? Nah, ketika mengantar proposal pasti kalian ada yang namanya lobby. Secara tidak sadar kalian sedang melakukan lobby. Proses apa tadi? Lobby itu adalah ya. Lobby itu adalah cara kita mempengaruhi keputusan orang lain agar mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu. Ketika kalian mengajukan proposal kepada kepala sekolah, contoh kalimatnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh kalimat dari proposal kepada kepala sekolah? Oh Pak, ini ada proposal kami Pak. Kami ingin melakukan acara TDO, Training Dasar Organisasi Pak. Itu cara datangnya kepada kepala sekolah. Oh ya, ya bagus gitu. Itu merupakan langkah dasar kalian untuk tumbuh, menjadikan setiap pengalaman di sekolah ini sebagai ladang kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, nah, mindset kunci itu sama dengan ngasih kue. Apa sih maksudnya? Nah, di dalam surah An-Nahl ayat 125 itu artinya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hikmah itu artinya apa? Hikmah itu kita tahu orangnya, kita tahu waktunya, kita tahu caranya. Contohnya, kita mau ngantar proposal kepada kepala sekolah, berarti kita tahu orangnya. Oh, aku mau ngantar proposal kepada kepala sekolah, berarti kepala sekolah itu betulnya apa ya? Kepala sekolah itu cara ngomongnya gimana ya? Waktu kepala sekolah yang baik untuk dilakukan ngantar proposal ini kapan ya? Berarti kita mengenal siapa orang yang akan kita antarkan proposalnya. Oke? Misalnya gitu, kepala sekolah butuh citra sekolah, sponsor butuh branding, OSIS butuh kolaborator. Kita datang membawa solusi, bukan minta. Oke? Ayo kita. Nah, ini ada lobby vs negosiasi vs maksa. Karena ini perbedaannya sebelum masuk lobby. Di aspek tujuan, lobby itu memiliki bertujuan untuk dapat izin atau dukungan. Negosiasi itu cari titik tengah, dan maksa pokoknya harus nurut. Selanjutnya, senjata kita untuk lobby itu adalah nilai dan relasi. Kalau negosiasi tawar menawar, dan kalau maksa itu adalah tekanan dan drama. Selanjutnya contoh lobby yang baik itu gini.
Bu, kalau aula dipakai kami sekolah diliput media, wah Bu, gimana Bu? Ibu harus pertimbangkan ini Bu. Kalau organisasi ini atau kalau program ini tidak jalan, nanti sekolah kita nggak dikenal Bu. Harus ini Bu, ini wajib ada ini Bu, program ini Bu. Jadi kita tawarkan nilainya, oke? Tawarkan nilainya agar apa? Agar dapat izin atau dukungan dari Ibu. Selanjutnya kalau negosiasi, gimana kalau 500 jadi 300 kita paskan? Itu seperti kita di pasar ya. Kalau sebelah sini pasti sering nawar-nawar gitu kan, nawar ikan, nawar ayam. Kalau cowok palingan nawar apa ya? Nawar apa? Iya, tadinya maksa. Kalau nggak dikasih, kami demo. Itu nggak boleh di dalam lobby ya. Ini ada contohnya di bawah nih. Bebas jenis lobby, negosiasi atau maksa. Yang ini kalian ini siapa yang tahu masuk ke lobby kah, negosiasi kah, atau maksa kah? Tolong ACC Pak, demi Allah. Itu masuk apa tuh? Maksa. Yang maksa siapa? Yang lobby siapa lobby? Yang negosiasi? Ini yang nggak angkat tangan masuk ke mana? Oke, betul, itu termasuk ke dalam yang maksa. Selanjutnya, kalau beli satu gratis satu. Tahu semua ya. Oke, lanjut boleh? Nih, etika lobby pelajar. Yang boleh itu sampai dulu, tahu minatnya, kasih 2 opsi, tanggal 20 atau 27, mana yang ibu nyaman. Dan bawa data foto acara lalu, jumlah peserta. Datang pas good mood, habis mood, bukan pas kapan. Oke, kita ketika mengantarkan proposal itu harus tahu waktu. Karena udah bilang tadi, tahu siapa orangnya, ya kan? Bisa dulu. Kalau misalnya mau pinjam gedung, tanggal 20 atau 27 gedung ini nggak terpakai nih, berarti bisa melakukan proses di dalam gedung ini. Datanya apa? Tanya, bawa data, bawa proposal. Teman-teman harus datang dengan kesiapan, ya. Lihat dulu situasinya, jangan sampai kepala sekolah sedang rapat atau kepala sekolah sedang ada tamu, teman-teman benar-benar duk. Pak, izin mau ada proposal, itu tidak sopan, nggak ada etika namanya. Orang yang tadinya mau ngasih, jadi nanti aja dulu. Jadinya nggak jadi di prokernya. Jadi kita harus perhatikan etika saat ngantar proposal. Jadi kita fokus ke proposal ya, karena misalnya yang nggak boleh dalam proposal itu bohong RAB, ditulis 1 juta, realnya cuma 500.000. Nyebut nama orang tanpa konfirmasi. Nah, misalnya teman-teman nih datang ke Kemsek, Pak, ini kami sudah bikin proposal, dana yang kami butuhkan 1 juta, ini sudah di-ACC oleh pembina kami Pak. Pembina kami bilang, ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa Pak. Ternyata pembinanya aja nggak tahu. Itu yang nggak boleh. Jangan sampai teman-teman nyebut nama orang, tapi teman-teman perlu konfirmasi. Ya? Jangan sampai seperti itu. Harus ada komunikasi antar semua pihak kalau teman-teman ingin menyebut nama mereka. Selanjutnya, jangan spam WA. Lihat jam spam WA. Udah dibaca belum Bu? Udah dibaca belum Pak? Iya, kita tahu kita memang butuh, tapi ada adabnya. Oke? Selanjutnya, Bapak plus bikin story. Susah ya ngomong sama guru. Bikinlah story-nya kayak gitu. Nanti mulai sama teman-temannya, nanti ada yang balas SB-nya. Guru siapa itu? Muncul lagi itu. Gosip terbesar di SMA 4 adalah guru nggak mau balas chat siswa. Dan kedengaran semuanya. Jadi jangan sampai kalau ada masalah internal, usahakan selesaikan internal. Jangan ke eksternal. Internal tuh maksudnya tuh di sekolah aja. Oke? Tidak coret. Nah, ini tadi 3 kunci lobby anak organisasi. Yang pertama, kenali orangnya, tawarkan nilai, dan
membangun relasi. Oke, kita kenal orangnya, tawarkan nilainya. Jangan masuk ujuk-ujuk masuk ke dalam ruangan. Masuk ke dalam ruangan nih, Pak, kami ingin melakukan proker, Pak. Kami pengen melakukan pentas seni, Pak. Cuma bilang itu aja, dana yang kami butuhkan 1 juta, Pak. Langsung ke to the point. Sebenarnya itu boleh, tapi itu tidak tepat. Seharusnya kita harus tawarkan nilainya dulu. Tawarkan nilainya, Pak, kami pengen lakuin pentas seni, atau Pak, kami pengen mengadakan acara Maulid Nabi, Pak. Nanti di sana tuh ada lomba kultur, lomba ngaji, lomba hafalan, azan, dan yang lainnya, Pak. Nanti ini diharapkan siswa-siswa di sini bisa mendapatkan motivasi untuk belajar lagi. Mereka bisa mengulang lagi pelajaran mereka. Dan ini bisa mempengaruhi siswa lainnya, Pak. Gitu. Bisa mempengaruhi siswa lainnya, Pak. Mereka akan semangat lagi untuk belajar, Pak. Jadi kita tawarkan nilainya. Ini apa nih? Ini apa nih? Gitu. Jangan ini Pak, ini pokoknya ini. Jangan seperti itu, kan? Tawarkan nilainya. Selanjutnya relasi. Bangun relasi dengan, kalau sebelum ngadain proposal, bangun relasi dulu. Kayaknya kita bakal ngadain proker 1 bulan lagi nih. Ayolah kita dekatin itu pembina kita. Ayolah dekatin kepala sekolah, gitu. Bantu ngangkat galon misalnya, bantu bikin tugas, bantu terbitin barisan misalnya. Jadi buat relasi. Relasi itu adalah hubungan yang baik dengan kepala sekolah. Kakak pernah ketika kakak di PPL, tahu PPL? Ya, di SMK 4. Nah, itu kakak ngadain lomba juga. Jadi kakak kan pertama di situ. Teman-teman kakak tuh juga kakak sebagai ketuanya. Jadi pas mau ngajuin proposal, itu kakak pasti pas masuk ke situ kakak tahu pasti kakak butuh orang-orang yang ada di sini. Jadi baru pertama kali kakak masuk situ, kakak langsung sapa gurunya, senyum ramah, angkat, pindahin pot, tanam bunga, siram air setiap pagi, siram bunga setiap pagi. Itu tuh bisa dilihat oleh guru-guru di sana. Wah, ternyata mahasiswa dari IAIN bagus ya. Ternyata mahasiswa dari IAIN melakukan sebuah perubahan sekolah kita. Nah, dari situ tuh kakak dapat relasi. Kakak mudah bergaul dengan guru di sana. Guru-guru di sana pun kalau misalnya ada tugas, ada nggak bisa masuk misalnya, kakak yang dihubungi. Karena relasinya sudah terbangun. Jadi ketika kakak ingin mengajukan proposal kepada kepala sekolah, beliau tuh langsung aja masuk, kakak duk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Nadia, ada apa Nadia? Ada yang bisa dibantu? Beliau yang malahan nawarin bantuan kepada kakak. Seru kan? Jadi itu kita harus bangun relasi dulu, bangun relasi dulu. Jangan ujuk-ujuk datang, Pak minta dana. Jangan seperti itu. Bangun relasi. Kita nggak tahu kapan kita butuh orang. Oke? Jadi orang Adi bilang, Pak ini kami mau mengadakan lomba Pak di hari Maulid Nabi Pak. Ini acaranya ini Pak, lombanya ini. Terus ini nanti Pak, kita nggak bakal ganti jam pelajaran Pak, kita ambil jam isoma Pak. Nantinya pelajaran juga tidak akan terganggu Pak. Jadi Bapak tawarkan nilai. Mereka nanti bisa termotivasi, mereka nanti bisa mengulangi lagi hafalannya. Nanti ini bakal kami upload juga Pak di sosmed, sehingga sekolah kita ini bakal terkenal. Akhirnya Bapak bilang, oh iya Pak, ini jalan Pak. Malah beliau nih, kamu seharusnya nanti dilakukan sini, lakukan ini, lokasinya di sini. Langsung beliau yang kasih tahu semuanya. Betapa senangnya kan kalau kayak gitu, mudah kan? Tapi harus lakukan, jalankan relasi dulu, hubungan yang baik dulu. Oke? Boleh kan? Nah ini tadi targetnya, misalnya kita mau wajib proposal ke kantin lagi kan, ke kantin. Kebutuhan kantin itu apa sih? Kebutuhannya adalah omset naik, pemasukan naik. Ketakutan kantin itu apa?
tadi takut sepi, takut ditipu. Angle lobbynya gimana? Nanti Bu, kalau kami ngelakuin program ini Bu, kantin ini bakal ramai Bu. 500 siswa sama dengan potensi 300 cup Bu, kopi Ibu sini laris. Itu orang kantin tuh tentunya akan merasa, wah ada keuntungan nih kalau aku bantu mereka. Lebih banyak keuntungan nih kalau aku bantu mereka mempersiapkan segalanya. Jadi bagaimana cara kita ngomong itu bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Oke? Pada inti dari segala inti teman-teman tawarkan nilai, jangan cuma ngomong aja. Ya Pak? Nah di sini ada tugas nih buat teman-teman. Coba bikin untuk pembina, gimana tuh? Kalau misalnya teman-teman punya proker, teman-teman pengen ngomong sama pembinanya. Gimana cara teman-teman ngomong kepada pembina teman-teman? Yang pertama, teman-teman harus perhatikan dulu kebutuhan pembina apa, ketakutan pembina apa, dan angle lobbynya bagaimana. Ada yang mau ngomong? Misalnya dari Paskibraka pengen ngadain proker, gimana cara ngomongnya sama pembina? Ya, ini dari Paskib. Bingung ya? Ini baru temiti. Gimana cara David ngomong kepada pembina kalau misalnya kalian kemarin prokernya apa? Ya boleh, yang kemarin tuh. Atau ada yang dari organisasi lain yang bisa memberikan contoh mengajukan proposal kepada pembina. Perhatikan target kita ada pembina, perhatikan kebutuhan pembina, ketakutan pembina, dan angle lobby yang baik pada pembina itu apa? Ayo, siapa yang bisa memberi contohnya? Ayo, siapa? Ada? Boleh? Ya? Bisa? Boleh? Boleh? Ya? Oke, 3 orang berdiri yang dari pramuka. Mana yang dari pramuka? Berdiri. 3 orang yang ini aja. Ayo, ya. 3 orang. Oke? Ada gitu satu. Boleh kalian ngomong ini, diskusikan, bikin contoh kalimat negosiasinya. Tadi kan? Ayo, coba. Target kita adalah pembina. Berdiri 3 orang ini. Boleh diskusikan. Kebutuhan pembina kita apa? Ketakutan pembina kita apa? Angle lobby pembina kita apa? Boleh nanti dari organisasi PSR. Ada organisasi PSR? Gimana? 1, 2? Jauh ya? Yang di sini, yang 3 orang di sini satu organisasi. OSIS ya? 3 orang. Coba kalian, targetnya adalah pembina. Coba kalian cari tahu kebutuhan pembina apa, ketakutan pembina apa, dan angle lobbynya apa. Oke, selesai mereka, nanti kalian lagi. Ya? Siap? Siap ya? Oke, boleh silakan yang jawab.
Oke, boleh. Kebutuhan pembinaannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pedro dari Kursi Pemuda. Kami ingin melakukan proker. Kami akan yang lain. Dia lagi berproses. Dia sudah bertukar antara hati dan pikiran. Boleh. Angel itu gimana cara kita ngomong sama pembina? Misalnya gini, kebutuhan pembina itu pengen organisasi ini banyak peminatnya. Ketakutannya organisasi ini mandek, nggak ada peminatnya. Pergi kalian dari sini, nggak ada lagi organisasi ini. Angelnya, Pak, kalau kami lakukan program ini, Pak, bakal banyak peminatnya, Pak. Pak. Ya lagi. Pembina butuhnya apa? Pembina itu butuh kejelasan dari organisasi. Ya, pembina butuh kejelasan dari organisasi. Bukan cuma kita butuh kejelasan dari hubungan. Bisa? Bisa? Gak bisa? Gak bisa? Oh ya, udah WA aja nanti ya. Bisa? Kalau udah pas kita jadi. Siapkan ya. Oke, coba berarti yang ini. Boleh begini. Coba. Satu boleh dua, kalau nggak berani sendiri tiga. Dari pembinaan. Jadi kebutuhannya di sini ada tentang majuin promosi kosmetik. Jadi kebutuhannya itu program yang jelas dan bermanfaat serta siaran yang aman dan tertib. Itu kebutuhan dari pembina. Terus kelanjutannya ada siswa yang sudah dikontrol. Jadi salah satu kelanjutan dari pembina itu biasanya adalah siswa yang sudah dikontrol acara kosmetik kan. Jadi siswanya banyak yang keluar gitu kan, tidak tertib. Jadi terus analoginya itu ada jelas tujuan dan hasil yang ingin dicapai dan tujuan persiapan yang sudah matang, kayak apa aja lombanya itu udah disiapkan. Oke, mantap, alhamdulillah. Tangan untuk. Oke, ya seperti itulah contohnya. Kita tawarkan. Kan dia takut nih nanti siswanya berkeliaran, siswanya berkelari. Tawarkan solusinya. Program ini Pak jelas, panitianya jelas, kegiatannya jelas, nggak bakal terjadi ketakutan Bapak itu Pak. Gitu, oke keren. Satunya apa?
ada speech ya. Tahu speech? Speech bahasa Inggrisnya? Ya, berbicara. Jadi kita sedikit permainan, teman-teman. Nanti misalnya gini, kami itu dari organisasi apa? Kami dari organisasi Rohis. Mau apa? Tujuannya apa? Mau bikin lomba misalnya. Untuk targetnya siapa? Untuk siswa kelas 10 kan gitu. Terus karena apa? Cari masalahnya. Karena siswa kelas 10 susah banget dikontrol. Kami pengen membangun hubungan silaturahmi antara kami dengan mereka agar tidak ada kakak dedek di sekolah gitu. Terus tadi kan kami butuh izin atau dana dari bapak ibu. Itu udah primernya. Bapak ibu dapat ambil dari kontrak. Maksudnya tuh bapak ibu bisa dapatkan ini. Gitu. Bisa? Contohnya gini. Kami dari MPK tujuannya mau bikin student summit buat untuk 400 siswa. Karena datanya apa? Dia nggak tawuran. Karena data BK 30% kasus berantem. Kami butuh izin aula tanggal 20 Juni. Bapak akan dapat liputan di IG sekolah dan laporan ke dinas. Bisa? Jadi kita main sedikit. Teman-teman nanti kakak tunjuk aja atau gimana? Ya, kakak tunjuk misalnya ini kami dari organisasi tadi ini ingin tujuannya apa? Buat apa? Ingin melakukan apa programnya gitu kan? Untuk siapa? Kakak tunjuk lagi ini untuk siswa kelas 12 misalnya gitu. Oke, kalian harus berpikir cepat, gitu. Bisa? Kita mah targetnya orang-orang yang agak diam-diam gitu. Biar apa? Ya, harus nyambung juga ya. Harus nyambung kalimatnya dari yang ini ke situ, ke situ, ke situ. Oke, bisa? Bisa? Gimana? Udah rasanya getarannya udah ada nggak? Ada getarannya. Ini kita bakal lombanya akan seru. Ada getarannya. Oke, kalau gitu dengarkan instruksi kakak dulu. Angkat tangan kanan dulu. Tangan kanan. Angkat tangan kiri. Keduanya angkat. Sekarang tangan kanan cubit tangan kiri. Sakit? Sakit? Sakit nggak? Cubit tangan kiri. Sakit nggak? Sampai sakit pokoknya. Sakit? Sakit? Ya, kalau udah sakit lepaskan. Jangan sakit masih juga dipertahankan. Itu poin hari ini ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lombanya. Kami dari anggota IT mau apa? Mau mengajukan laporan proketnya? Intinya kita mau mengadakan program. Ya. Nah, program apa? Suara. Intinya harus nyambung ya. Nah, ini mengadakan apa? Kami dari organisasi IT ingin melakukan program pelatihan gabungan untuk Pesertanya? untuk berapa peserta? 15 untuk 15 peserta. Karena data yang kami dapat dari ini boleh? Karena datanya ya Alasan kita
kita ngadakan alomba tadi, tindakan program tadi? Kenapa, apa masalahnya kira-kira? Buat harus kita melakukan program tadi. Ya, tadi kan dari IT ingin melakukan program untuk 15 peserta karena kurangnya kerjasama antar siswa dalam membuat program atau membuat poster yang berkaitan dengan IT ya. Oke, kami butuh apa? Kami butuh dana sebesar 500. Kami butuh dana untuk konsumsi sekitar 500.000. Bapak Ibu akan dapat BEMNet dari kegiatan ini, Pak. BEMNetnya adalah, silakan yang main HP. Apa yang didapatkan? Kenapa? Oh, boleh angkat dulu. Oke. Apa tadi? Bapak bakal dapat benefit dari kegiatan ini, Pak. Benefitnya adalah benefitnya siswa akan bisa bekerjasama lebih baik. Alhamdulillah. Berarti dari program IT akan melakukan program yang untuk 15 peserta. Yang kami butuh dana untuk konsumsi. Bapak akan melihat nanti siswa kita akan bekerja sama lebih baik dari kegiatan ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini adalah cara kita ketika ngomong sama Bapak Ibu. Usahakan senyum, usahakan sapa, usahakan salam, sapa, senyum, sapa. Salam, sapa, senyum. Iya, sapa, senyum, sapa. Itu pokoknya. Oke, itu pokoknya. Oke, tapi upayakan kita selalu senyum ketika ngomong ya. Biar manis. Oke, kakak udah manis belum? Kakak udah senyum nih? Oke, mungkin itu saja dari kakak. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga dapat bermanfaat. Ada lebihnya untuk kalian, ada kurangnya. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nadia. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi. Untuk dua pertanyaan dulu, satu dari yang laki-laki dan satu dari yang perempuan. Boleh langsung saja, siapa? Yang laki-laki. Oke, boleh dulu. Siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farina Jabatiwi dari organisasi Invitor. Pertanyaan saya di sini Kak, jikalau kita sudah mulai melakukan teknologi dengan pembina, tapi hasilnya nihil atau hasilnya tidak disetujui oleh pembina, dan otomatis kita juga nggak dapat permission dari Kemtek, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan program itu? Baik, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah langsung dijawab? Oke, terima kasih, mantap sekali. Itu namanya siapa? Farid, mantap. Itu adalah permasalahan yang sangat umum dirasakan oleh setiap organisasi. Betul atau betul? Betul. Kita sudah excited datang, enggak di ACC. Caranya gimana? Coba tanya balik. Pak, kenapa? Ini acara kami ini loh Pak. Manfaatnya ini loh Pak. Kok Bapak gak setuju?
setuju, pasti ada alasan beliau. Misalnya kita kurang dananya. Jadi bagaimana solusi Bapak? Tahu kan? Tanya balik, Bapak, apa yang Bapak sarankan kepada kami agar kami bisa tetap melakukan acara ini, Pak? Misalnya sudah ditanya seperti itu, tapi Bapaknya nggak ada ujung, nggak ada apa ya namanya itu, nggak ada ujung dari permasalahan kita, ya. Jadi teman-teman tetap bangun relasi yang baik dengan mereka, karena kita butuh mereka. Kalau acara yang ini nggak berhasil, kita coba lagi acara berikutnya. Tapi bangun relasi hubungan, tetap senyum ketika ketemu, Pak. Gitu. Kalau misalnya kita pengen lakukan program berikutnya, setidaknya Bapak itu masih menghargai kita. Jangan sampai kita bikin story kayak tadi. Jangan sampai kita kayak acuh-acuh lagi lah. Pembina ini susah banget, diajak kerjasama, gak mau lagi gabung organisasi, gak mau lagi aktif. Itu contoh yang tidak baik. Seharusnya jika ini tidak bisa, akan saya buktikan ini pasti bisa. Oke? Pastikan bangun relasi. Misalnya nih, teman-teman Pak mau minjam motor temannya. Ini hal yang lazim di dalam pertemanan ya. Jadi hari ini mau ke sekolah nggak ada motor, pinjam kan, hari ini pinjam ke si A. Oke, hari ini dikasih, besok pinjam lagi, karena dikasihnya dikasih lagi. Besok pinjam lagi, dicek ya, wih minyaknya nggak ada nih, gitu katanya, minyaknya nggak ada. Si ini besok nggak mau lagi aku minjam karena nggak diisi minyaknya, gitu. Besoknya nggak mau lah yang minjam. Jadi apa? Bangun relasi, hubungan timbal balik. Bangun relasi hubungan timbal balik, kita bisa manfaatkan dia juga mendapat manfaat dari kita. Oke? Kalau ini jadi pelajaran. Kalau minjam motor teman, isi minyaknya. Oke? Paham? Dijawab? Tetap. Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah paham? Oke, kita lanjut satu pertanyaan lagi dari yang laki-laki. Boleh siapa tadi yang mengajukan? Yang laki-laki, satu pertanyaan lagi. Kapan lagi kan? Kapan lagi saat ini? 10 tahun kamu tiap hari kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid dari organisasi SIS. Mungkin saya ingin menanyakan seputar tentang bagaimana bagi kakak cara efektif untuk melobi seorang. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Yazid. Yazid. Lidah makanya susah nyebut Yazid berarti. Yazid. Ya, terima kasih banyak. Yazid. Bagaimana sih cara efektif untuk melobi seseorang? Yang pertama itu tadi, kita kenali orangnya. Kita mau ngomong sama siapa sih ini? Misalnya nih, teman-teman mau ngomong sama calon mertua, gitu. Kenali dulu calon mertua kita ini orangnya gimana. Ya, kenali dulu. Cara ngomongnya gimana, pekerjaannya apa, kesehariannya bagaimana. Kenali. Nanti ketika ketemu, bangun relasi dulu. Hubungkan. Misalnya, oh bapak kerja di situ ya, bapak kenal sama ini nggak pak? Itu orang rumah kami pak, kami saling gitu. Jadi ada kenali orangnya, kenali kesehariannya, agar apa? Agar kita bisa masuk ceritanya. Jangan ujungnya misalnya langsung, Pak, permisi kami mau ngajak proposal pak. Jangan kayak gitu. Kalau bisa gini, Pak, permisi gimana pak, sehat pak? Lewat acara kemarin itu bagus banget pak, berhasil banget itu pak. Hari ini kami mau melakukan acara lagi pak, ini pak. Gitu. Jadi kenali dulu orangnya, bangun relasi dulu, cari kalimat yang tepat, yang tidak membuat orang itu merasa terpaksa. Kami mau ngadain acara ini pak, butuh dana 500 pak. Gak bisa nggak? 500 nian pak, gak bisa pak. Pokoknya kalau nggak 500 nggak bakal berjalan acara ini pak.
Pak. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya kita nggak dapat dana kemana dari sana, kita cari stakeholder lain, cari sponsor lain, gitu. Mungkin itu untuk cara efektifnya. Kenali dulu orangnya, tahu apa kebutuhan orangnya. Oke, ini itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah materi tentang teknologi dan komunikasi efektif. Untuk kegiatan selanjutnya diserahkan kepada instruktur. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kalian, cara gampangnya benar tadi yang disampaikan sama kakak Nadia, bahwa cara terbaik untuk melobi seseorang yaitu kenali orangnya dan bangun relasi yang baik. Saya tadi